Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini ingin menjelaskan tentang tanah dan proses pembentukan tanah. Pengertian tanah. Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat bermanfaat dan memiliki peran penting dalam aspek kehidupan manusia. Tanah atau disebut pedosfer adalah lapisan paling atas litosfer yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan bahan organik, air, dan udara. Tanah merupakan hasil pelapukan batu-batuan sebagai proses alami yang disebabkan antara lain oleh pengaruh iklim dan organisme. Selain itu, tanah merupakan akumulasi dari tubuh-tubuh alam yang bebas yang menduduki sebagian besar permukaan bumi. Tanah mampu menumbuhkan tanaman dan memiliki sifat-sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan jasad-jasad hidup yang bertindak terhadap bahan induk dalam keadaan tertentu selama jangka waktu tertentu pula. Tanah berperan penting bagi kehidupan manusia karena, pertama, digunakan untuk tempat tinggal dan tempat melakukan kegiatan manusia. Kedua, sebagai tempat tumbuhnya vegetasi yang sangat berguna bagi manusia. Dan terakhir, mengandung barang tambang atau bahan galian yang berguna bagi manusia pula. Proses pembentukan tanah. 1. Proses pelapukan batuan. 2. Proses pelunakan struktur. 3. Proses tumbuhan tanaman perintis. 4. Proses penyuburan. 1. Pelapukan batuan. Pelapukan batuan adalah peristiwa hancurnya batuan dari gumpalan besar menjadi gumpalan kecil sampai menjadi sangat halus. Proses pelapukan batuan terjadi ketika batuan hancur secara fisik, kimiawi, dan biologis. Proses ini biasanya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Proses pelapukan batuan membutuhkan waktu yang sangat lama dan semua proses pelapukan umumnya dipengaruhi oleh cuaca. Batuan yang mengalami proses pelapukan akan berubah menjadi tanah. Jika tanah tersebut bercampur dengan mineral lainnya, tanah tersebut disebut tanah mineral. Faktor yang memengaruhinya adalah cuaca, suhu, dan tekanan dalam batu itu sendiri. Proses pelapukan batuan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu fisik, kimiawi, dan biologis. 1. Pelapukan fisik terjadi karena hancurnya material batuan yang tidak mengubah struktur kimiawinya. Proses ini biasanya dipengaruhi oleh iklim dan cuaca yang sangat ekstrim. Pada proses ini, batuan akan hancur menjadi partikel yang lebih kecil. Yang kedua, pelapukan kimiawi terjadi karena perubahan struktur kimiawi di dalam batuan. Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan kondensasi metan dan sulfur yang akhirnya menciptakan efek korosif pada batuan. 3. Pelapukan biologis terjadi karena pengaruh aktivitas makhluk hidup dan faktor alami. Pelapukan biologis adalah penyempurna yang menjadikan butiran batu menjadi sesuai dengan sifat tanah. 2. Proses pelunakan struktur tanah. Saat batuan telah berubah menjadi partikel yang lebih kecil, batuan ini perlahan akan berkikis hingga mengalami pelunakan. Proses ini kemudian disebut sebagai proses pelunakan struktur tanah. Air dan udara berperan mengkikis batuan kecil dengan cara melewati celah-celah batuan tersebut. Dalam prosesnya,
Rongga-rongga dalam batuan akan membentuk, kemudian rongga ini akan menjadi tempat hidupnya bagi mikroorganisme seperti mikroba dan lumut. Proses tumbuhan tanaman perintis. Batuan yang telah melewati proses pelunakan akan ditumbuhi tanaman perintis. Tanaman ini ukurannya lebih besar daripada lumut. Tanaman sudah memiliki akar yang bisa masuk melalui celah batuan. Tumbuhannya tanaman perintis ini disebabkan karena adanya unsur air yang melimpah di dalam batuan lunak. Tanaman perintis akan menghasilkan asam humus yang kemudian mengalir ke celah batuan. Kemudian asam humus akan membuat batuan lunak menjadi lapuk sempurna hingga berbentuk tanah. Proses ini biasanya disebut sebagai pelapukan biologis. 4. Proses penyuburan tanah. Batuan yang sudah lapuk sempurna akan menghasilkan bahan organik dari organisme yang tumbuh di atasnya. Tanah akan mengalami proses pengemburan sehingga mampu menghasilkan unsur hara dan air. Selanjutnya, tanah akan menjadi subur dan dapat ditumbuhi berbagai macam organisme. Kesimpulan, tanah merupakan sumber daya alam yang paling bermanfaat, yang berperan dalam aspek kehidupan manusia.